Selamat sore, kembali bersama kami di Memori Jogja dengan saya Dian Putri dan rekan saya Tazaka Al-Ghifari. Hari ini kami akan membahas sebuah peristiwa menarik yang terjadi di kota istimewa ini. Jogja telah menjadi sorotan berkat yang menarik perhatian banyak wisatawan dengan keindahan alamnya, kekayaan budaya, dan keramahan penduduknya. Jogja terus berupaya menghadirkan pengalaman unik bagi pengunjung. Dalam berita kali ini, kami akan menemani Anda 15 menit ke depan untuk mengupas tirikan berita lebih dalam. Berita pertama datang dari kuliner Jogja, yaitu adalah Kopi Klothok yang telah menjadi daya tarik wisatawan dari luar Jogja. Kopi Klothok yang terletak di kawasan Merapi telah menjadi salah satu tujuan favorit bagi para pengunjung datang ke Jogja. Dengan suasana yang sejuk, pemandangan alam yang indah, serta cita rasa kopi yang khas. Kopi Klothok tidak hanya menyediakan kopi, tetapi juga berbagai hidangan khas Jawa yang tersedia dan lezat. Kami sudah terhubung dengan reporter Pandu di Kopi Klothok. Silahkan dengan laporannya. Kopi Klothok yang terletak di kawasan Merapi telah menjadi salah satu tujuan favorit bagi para pengunjung yang datang ke Jogja. Dengan suasana yang sejuk, pemandangan alam yang indah, serta cita rasa kopi yang khas. Kopi Klothok sendiri tidak hanya menyediakan kopi, tetapi juga berbagai hidangan khas Jawa yang sederhana dan lezat, seperti sayur lodeh, tempe goreng, pisang goreng, dan makanan lainnya. Tempat ini terkenal karena suasana pedesaannya yang tenang dan asri. Dengan pemandangan sawah yang luas dan udara yang segar, menjadikannya tempat yang cocok untuk bersantai. Kita beralih ke berita selanjutnya mengenai dampak pembangunan proyek tol Jogja Solo. Kami sudah terhubung dengan reporter kami yang ada di lokasi. Reporter Kartika, silahkan laporannya. Baik, untuk mendapatkan penjelasannya lebih lanjut, saya akan bertanya kepada Bapak Ramlan. Ya. Selamat sore Bapak Ramlan. Ya, selamat sore. Izin saya menanyakan terkait apa dampak yang Bapak alami mengenai proyek ini? Ya, dampaknya ya ada plus minusnya ya Mbak ya. Iya. Dampaknya ya mungkin kan waktu kemarau kemarin banyak debu dan bising. Lalu ya plus minusnya karena saya kan jualan, akhirnya juga barang dagangannya juga laku. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, apa tantangan terbesar Bapak yang Bapak hadapi dalam pembangunan jalan tol tersebut? Gimana Mbak? Tantangan Bapak atau masalah terbesar yang Bapak hadapi? Oh enggak ada Mbak. Khususnya terkait pembebasan lahan ataupun apa? Karena lahan kan saya juga nggak kenal Mbak, masalahnya pembebasan lahan saya cuman kena sedikit sekitar 6 meter itu juga yo. Nah kalau di sini itu pembebasan itu kelihatan kan Mbak. Kalau yang untuk yang punyaan masyarakat loh kelihatan itu mudah gitu Mbak, nggak ada yang apa protes kelihatannya. Tapi kalau yang sulit itu yang milik pemerintah yang lama. Mestinya seperti contohnya punyaan SMP, seperti punyaan kas-kas desa itu loh Mbak, seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Sudah meluangkan. Saya Kartika melaporkan langsung dari proyek Jalan Tol Jogja Solo. Saat ini saya berada di lokasi pembangunan Jalan Tol Yogyakarta Solo, tepatnya di kawasan Sleman. Jalan tol sepanjang 96 km ini tidak hanya menghubungkan dari Yogyakarta ke Solo, akan tetapi juga akan terintegrasi dengan jaringan tol Trans Jawa. Namun pembangunan ini juga tidak luput dari sejumlah kendala, seperti pembebasan lahan, dampak lingkungan yang menjadi perhatian masyarakat. Baik, terima kasih. Demikian laporan saya. Saya Kartika, kembali ke studio.
kasih reporter Kartika atas laporannya. Berita berikutnya kami akan mengajak Anda ke Bangker Kali Adem di Sleman, Yogyakarta yang menjadi daya tarik wisatawan di kawasan lereng Gunung Merapi. Bangker ini dulunya dibangun sebagai tempat perlindungan darurat dari letusan gunung berapi yang ganas. Silahkan reporter Kartika dengan laporannya. Letusan Merapi tahun 2010 tercatat sebagai salah satu bencana vulkanik yang paling mematikan di Indonesia dengan lebih dari 300 orang korban jiwa. Namun, keberadaan Bangker Kali Adem membantu menyelamatkan banyak nyawa, memberikan bukti nyata betapa pentingnya persiapan bencana yang matang. Selain itu, peristiwa tersebut semakin menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi kapan saja. Fungsi Bangker Kali Adem sebagai objek wisata edukasi. Setelah letusan Merapi tahun 2010, Bangker Kali Adem tidak hanya berfungsi sebagai tempat perlindungan, tetapi juga menjadi objek wisata yang menarik bagi pengunjung yang ingin belajar lebih banyak tentang sejarah letusan Merapi dan bagaimana masyarakat di sekitar gunung berapi ini beradaptasi dengan ancaman bencana alam. Para wisatawan yang datang dapat melihat langsung bangker yang pernah digunakan untuk menyelamatkan banyak orang dari ancaman erupsi, serta mempelajari berbagai upaya mitigasi yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana. Bangker Kali Adem ini menjadi bagian dari destinasi wisata yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam. Pengunjung bisa mendapatkan informasi mengenai letusan Merapi sebelumnya, termasuk yang terjadi pada tahun 2010, serta belajar tentang pentingnya penyelamatan diri dan perlindungan diri di tengah ancaman bencana. Di sekitar bangker ini juga terdapat pos-pos informasi yang menjelaskan mengenai sejarah letusan Merapi dan peran berbagai struktur perlindungan yang dibangun di kawasan ini. Kita beralih ke berita selanjutnya mengenai dampak tambang pasir yang terletak di daerah Magelang. Kami sudah terhubung dengan reporter kami yang ada di lokasi, reporter Pandu. Silahkan laporannya. Selamat siang pemirsa. Saat ini saya berada di area tambang pasir ilegal. Praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Saya akan bertanya kepada masyarakat sekitar untuk memberikan pandangan mereka tentang tambang pasir ini. Baik, saya di sini sudah bersama Mas. Saya akan bertanya beberapa pertanyaan terkait tambang pasir ilegal ini. Apa dampak yang Mas rasakan terhadap lingkungan atau kehidupan sehari-hari akibat tambang ini? Ya, untuk yang sangat dirasakan warga itu yang jelas infrastruktur ya Mas. Kan sempat viral beberapa minggu kemarin tuh waktu hujan itu apa ya Mas, jalannya itu menjadi kayak sungai itu Mas, berair dan rusak, bolong-bolong gitu Mas. Yang sangat dirasakan warga itu terutama itu kalau waktu hujan. Dan kalau waktu kemarau itu menjadi sangat susah air Mas. Langsung lanjut pertanyaan gitu. Apakah kegiatan penambangan ini mengganggu lalu lintas di sekitar area pertambangan? Jelas Mas, sangat mengganggu sekali Mas. Apalagi kalau waktu ada truk rusak itu Mas. Waktu ada truk rusak itu kan otomatis di tengah jalan ya Mas. Nah itu sangat mengganggu sekali itu. Terima kasih Mas sudah mau saya wawancarai. Ya, kurang.
Katanya semua cowok sama aja. Enak aja, kita beda Karena samponya beda. Head and Shoulders. Udah nggak cocok, pulang yuk. Panas-panas begini, kita tetap bersih dari ketombe. Ya ilah bro, ini ada pintu. Adegannya nggak gitu, bro. Alah sama aja, sama-sama lewat. Bro, ampun bro. Bro. Gak bisa. Ini gue bantuin. Ya. Pakai helm siren jadi ketombean. Kalau kita sih tetap bersih dari ketombe. Ya iyalah, cowok beda gitu loh. Gimana guys? Aku udah mirip sama Jo Salim belum? Mantap. Bro, Joe Taslim, bro. Oh iya. Salim nih, Salim. Nah. Jadi ini rasanya jadi cowok beda. Biasa aja kali. Takut asap dan polusi? Kita sih enggak. Rambut kita tetap bersih dari ketombe. Tapi kalau bisa tetap cool gitu. Kan gue jadi brand ambassador udah lama, bro. Nggak kayak lo, anak baru. Jangan jadi cowok sama aja. Move on ke Head and Shoulders. 100% pede, efektif kalahkan ketombe basah dan gatal. Cowok beda karena shampoo-nya beda. Beda kan gue. Move on ke Head and Shoulders. Move on to Head and Shoulders. Kok langsung bisa? Ya iyalah. Ini kenapa pakai super segala nih? Waduh, Kan masih gue BA-nya. Tapi gue tetap milih Fadil sih. Iya sih, dia lucu ya. Iya. Woi, gue masih di sini, ngomong apa kalian, ha? Terima kasih reporter Pandu atas laporannya. Informasi selanjutnya, Embung Tambak Boyo di Sleman, Yogyakarta kini semakin populer di kalangan masyarakat sebagai salah satu tempat favorit untuk jogging dan olahraga ringan. Selain berfungsi sebagai penampung air untuk irigasi, embung yang memiliki luas lebih dari 7 hektar ini menawarkan lintasan jogging yang nyaman dengan pemandangan air yang tenang dan udara segar di sekitarnya. Setiap pagi dan sore, tempat ini ramai dikunjungi oleh warga yang ingin berolahraga sambil menikmati suasana alam terbuka. Yang awalnya dibangun untuk mengatasi masalah irigasi dan pasokan air bersih kini menjadi ruang terbuka hijau yang ramai dikunjungi. Banyak warga datang setiap pagi dan sore untuk berolahraga sambil menikmati pemandangan perbukitan yang mengelilingi embung serta udara segar yang jauh dari kebisingan kota. Selain itu, beberapa fasilitas penunjang seperti tempat duduk, area parkir, dan warung kecil yang menjual minuman dan makanan ringan. Semakin melengkapi pengalaman berolahraga di tempat ini, pemerintah setempat juga menghimbau pengunjung untuk menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan agar keaslian embung tetap terjaga. Dengan suasana alami dan pemandangan yang indah, Embung Tambak Boyo menjadi salah satu rujukan favorit di kawasan utara Yogyakarta. Bagi masyarakat yang ingin berolahraga atau sekedar bersantai, tempat ini diharapkan dapat terus menjadi ruang publik yang sehat dan ramah lingkungan bagi warga lokal maupun wisatawan yang ingin menikmati suasana berbeda di Yogyakarta. Berita tersebut sekaligus menjadi sajian akhir Memori Jogja hari ini. Saya Dian Putri. Dan saya Tazaka Al-Ghifari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.